mau interview kerja gitu misalnya, bisa tuh sebelum interview kita sholat hajat dulu, terus sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Di video kali ini aku bakal share tentang sholat hajat. Karena ada sebagian dari teman-teman yang nanya, "Kak, ngamalin sholat hajat juga nggak?" Nah, kebetulan aku juga mengamalkan amalan sholat hajat ini. Jadi ya siapa tahu hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Sebelum itu aku ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman bahwa setiap aku share tentang suatu amalan gitu misalnya, itu karena amalan itu udah pernah aku amalkan dan aku rasain sendiri gitu apa dari fadilah dari amalan tersebut, keajaiban yang pernah aku rasakan. Nah, jadi di sini aku share tentang sholat hajat ini tujuannya emang pingin berbagi pengalaman. Jadi di sini kapasitasnya aku bukan seorang yang punya ilmu yang tinggi banget gitu ya. Aku cuman seorang guru di sekolah madrasah ibtidaiyah, tidak lebih dari itu. Jadi alangkah lebih bijaknya buat teman-teman untuk mencari referensi yang lebih banyak lagi, lebih akurat lagi dari berbagai orang-orang yang sudah punya kapasitasnya gitu, dari ustadz ustazah di sekitar lingkungan teman-teman semua, ataupun dari ceramah-ceramah ustadz ustazah yang memang udah ilmunya emang tinggi banget gitu. Jadi sekali lagi di sini aku share tentang amalan yang udah pernah aku amalkan dan aku rasain sendiri gitu loh. Dari fadilah dari amalan tersebut, keajaiban yang aku rasakan itu seperti apa. Aku menjadikan sholat hajat ini sebagai salah satu amalan rutin aku sebelum aku tidur, jadi sesudah isya, sebelum baca surah Al-Mulk, Tabarok itu aku biasanya sholat hajat dulu tentang ya hajat yang ingin aku capai dalam waktu dekat. Tapi aku juga mengamalkan amalan sholat hajat ini setiap aku mau menghadapi sesuatu, entah itu misalnya ujian, entah itu misalnya aku akan pergi ke suatu tempat yang jauh gitu ya, misalnya mau perjalanan, ataupun dalam menghadapi situasi sulit. Jadi ya aku harus ke Allah dulu nih gitu. Jadi kayak ilmunya dari Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, jadi sebelum menghadapi masalah itu gitu, aku biasanya sholat hajat dulu. Dan yang biasanya nih yang sering aku lakukan adalah misalnya saat mau upload video ke YouTube. Aku tahu ini adalah konten yang sifatnya itu sensitif gitu ya tentang agama. Aku takut salah, aku takut banyak kekeliruan. Jadi aku harus sholat hajat dulu gitu, minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah, minta ini jadi video yang bermanfaat dan juga diampuni buat kesalahan-kesalahan yang aku buat dalam pembuatan video tersebut gitu. Jadi ya itu sebelum aku upload video, aku biasanya sholat hajat dulu. Pernah juga aku disuruh untuk menghandle sebuah acara di mana aku merasa aku nggak punya kapasitas atau nggak punya kemampuan dasar untuk menghandle sebuah acara, dan tapi aku harus nerima gitu loh, nerima challenge tersebut. Nah, makanya aku harus minta petunjuk dulu nih sama Allah, gimana sih caranya bikin acara gitu. Makanya aku sholat hajat dulu, sholat hajat 2 rakaat. Nah, terus berdoa tentang hajat yang ingin aku capai. Nah, saat itu barulah aku mulai ikhtiarnya gitu, entah aku nyari di internet, aku baca buku gitu. Nah, setelah itu biasanya Allah tuh kayak memberikan petunjuk itu dengan set gitu. Jadi apa yang ingin aku capai, alhamdulillah kayak dipermudah gitu. Nah, jadi amalan ini tuh bisa dilakukan kapan saja, bisa siang, bisa malam. Nah, misalnya saat teman-teman mau interview kerja gitu misalnya, bisa tuh sebelum interview kita sholat hajat dulu, terus sholawat entah 100 atau 1000, terus kita berdoa kepada Allah agar dilancarkan saat interview, ataupun saat akan menghadapi sidang skripsi gitu misalnya, ataupun apalah saat kita mau menghadapi sebuah momen atau sebuah ujian yang di depan mata gitu ya. Nah, alangkah baiknya, alangkah enaknya kalau kita laporan dulu kepada Allah gitu, yaitu dengan cara
ngamalin sholat hajat. Oke, selanjutnya aku ingin share tentang tata cara pelaksanaan sholat hajat. Di sini itu banyak banget versinya, tapi secara umum dan ini diajarkan oleh guru aku. Secara umum tuh simple kok sholat hajat itu. Jadi kita sholat hajat 2 rakaat. Niatnya usolli sunatal hajati rakaataini takbilan qiblati ada lillahi ta'ala, atau yang simple aja usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat yang pertama itu disunahkan setelah Al-Fatihah kita baca surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua setelah surah Al-Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas. Nah, itu yang paling umum. Nah, setelah kita sholat hajat 2 rakaat, ya udah tinggal berdoa kepada Allah tentang hajat yang ingin kita capai, atau juga bisa dengan diawali doa sholat hajat seperti ini. Nah, ini doa sholat hajat secara umum. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak hafal gitu ya udah langsung aja gitu utarakan doa yang ingin kita capai. Karena aku udah kenal dengan amalan sholawat, udah tahu gitu keajaiban amalan sholawat, jadi biasanya kalau aku pribadi setelah sholat hajat, nah sebelum berdoa aku biasanya ngamalin dulu 100 sholawat, 100 kali bacaan sholawat, ataupun 1000 kali bacaan sholawat. Sholawatnya yang simple, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya udah, setelah kita sholawatan misalnya sebanyak 100 atau 1000 itu tadi, tinggal berdoa sama Allah tentang hajat yang ingin kita capai. Nah, itu yang biasanya aku lakukan. Tapi di sini aku juga ingin share tentang versi-versi yang lain tentang tata cara pelaksanaan sholat hajat, dan salah satunya ini pernah dilaksanakan di tempat aku ngajar di sekolah aku saat pondok Ramadan. Jadi pas kita nginep gitu ya, pas sahur gitu, kita diajak untuk sholat hajat. Nah, tata caranya itu ternyata agak berbeda dari yang pernah aku kenal. Nah, makanya sekalian aku ingin share ke teman-teman 3 versi tata cara pelaksanaan sholat hajat. Versi yang pertama, nah yaitu yang pertama adalah sholat hajat 2 rakaat seperti yang aku jelaskan tadi, dengan niat yang sama, usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian sama di rakaat yang pertama itu baca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat hajat, nah ini kita dianjurkan baca istighfar 100 kali. Nah, setelah baca istighfar 100 kali, barulah kita berdoa dengan menggunakan doa sholat hajat seperti ini. Sekarang kita masuk ke versi yang kedua. Nah, untuk yang versi yang kedua ini sama yang pertama, yaitu sholat hajat 2 rakaat. Nah, tapi di sini niatnya tetap sama ya. Sama kok, di semua versi itu niatnya sama. Cuman di sini setiap rakaat itu, jadi selama 2 rakaat itu membaca setelah surah Al-Fatihah itu membaca ayat kursi, lalu dilanjutkan surah Al-Ikhlas. Nah, setelah itu, setelah selesai sholat hajat, kita dianjurkan baca sholawat. Setelah baca sholawat, kita dianjurkan baca doa hajat, doa sholat hajat seperti yang tadi, sama doanya seperti ini. Nah, setelah membaca doa yang tadi, nah baru deh dilanjutin dengan membaca doa hajat pribadi kita. Jadi doa hajat apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita minta kepada Allah, itu dibaca setelah membaca doa sholat hajat yang tadi. Sekarang kita masuk ke versi yang ketiga. Nah, versi yang ketiga ini yang pernah aku bilang tadi, ini salah satu versi yang dilaksanakan di sekolah aku waktu itu. Nah, untuk yang versi ini pertama sama, kita sholat hajat 2 rakaat. Nah, cuman di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah kita baca surah Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Kemudian di rakaat yang kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Jadi setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Nah, setelah selesai sholat, setelah selesai salam, kita disuruh membaca ayat sajadah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Nah, kemudian bertakbiratul ihram dengan niat sujud tilawah, terus sujud 1 kali. Nah, di dalam sujud tersebut kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 10 kali. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 10 kali. Nah, setelah bangun dari sujud tersebut, nah kita berdoa tentang hajat yang ingin kita capai. Jadi kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Nah, itu tadi 3 versi tata cara pelaksanaan sholat hajat yang pernah aku tahu. Dan mungkin di luar sana masih banyak lagi versi-versi yang lain. Bahkan juga doa sholat hajatnya itu banyak sekali ragamnya gitu. Bukan hanya yang seperti yang tadi itu. Tapi secara umum buat teman-teman yang ingin mengamalkan sholat hajat ini sebenarnya simple kok. Jadi kita tinggal melaksanain sholat hajat 2 rakaat, niatnya sama. Kemudian setelah kita sholat, ya udah kita langsung berdoa kepada Allah tentang hajat yang ingin kita capai. Jadi intinya tuh sebenarnya itu gitu loh. Mungkin teman-teman udah sering dengar ayat tentang wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau kita meminta pertolongannya Allah itu dengan cara sabar dan sholat. Nah, makanya sholat hajat ini ya penting buat kita yang ingin minta petunjuk kepada Allah, minta tolong kepada Allah saat kita mau mencapai hajat kita di luar sholat-sholat yang memang udah diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.